Halo semuanya, selamat datang di channel aku. Jadi di sini aku akan berbagi pengalaman tentang bagaimana pengalaman aku dalam membangun rumah. Oke, jadi pertama-tama aku memikirkan untuk desain bangunan dulu, itu maunya seperti apa. Kalau bisa sih gayanya yang minimalis aja ya, karena kalau hanya minimalis itu budgetnya lebih ringan juga. Terus aku memikirkan tukangnya siapa, dan aku tanya-tanya juga untuk tukang itu pasarannya berapa gitu kan untuk di daerah aku. Terus untuk bahan bangunan aku juga memikirkannya, cuman ini lebih dikonsultasikan sama tukangnya sih. Dan selanjutnya aku memperkirakan total biaya membangun rumah itu berapa sih kira-kira yang cukupnya, dan cukup nggak tabungan aku gitu kan. Terus tentukan juga kapan kamu mau mulai membangun rumahnya, biar bisa kita tahu kira-kira berapa lama untuk pembangunan rumahnya itu baru selesai, biar bisa direncanakan bersama si bapak tukang kira-kira berapa lama untuk pengerjaan rumahnya. Karena kan banyak itu informasi yang tukang suka molor ataupun apapun gitu kan. Cuman aku lebih milih untuk tukangnya borongan, karena menurut aku biar molor gimana pun ya tetap segitu harganya gitu. Oke, selanjutnya aku beli tanah dulu, ukuran 8 kali 32, dan itu harganya 16 juta. Nah, untuk desainnya ini aku memakai aplikasi uh, floor plan creator, yang cari aja di Play Store ada. Pengerjaannya sih mudah banget menurut aku ya. Kalian bisa desain sesuai keinginan kalian gitu. Nah, sekarang mulai membangunnya menggunakan kayu galam terlebih dahulu untuk dimasukin ke dalam tanahnya biar tanahnya nggak goyang-goyang gitu katanya. Lalu pakai ceker ayam dan pakai tulangan besi, lalu dicor. Dan setelah selesai dicor seperti ini hasil jadinya. Lalu ya, ini kotak-kotaknya sesuai dengan desain yang aku buat tadi. Nah, baru nanti diisi dengan pasir uruk. Aku belinya sih pasir uruk ini 3.300.000 per satu tongkang atau kapal besar gitu. Nah, tapi ini masih kurang untuk bagian dapur, tapi masih bisa diakalin pakai pasir yang biasa gitu. Setelah itu aku selamatan. Kalau daerah kalian kayak gitu juga nggak? Selamatan untuk pendirian tiang pertama di rumah aku, biar barokah gitu ya, biar lancar, amin. Lalu di sini aku beli bata ringan, aku perlunya sekitar 1.300 bata ringan dengan harga kurang lebih menyediakan uang 10 juta rupiah. Lalu aku beli kayu ulin untuk urusan rumah aku, menghabiskan sekitar 3 juta rupiah untuk pintu dan jendela. Lalu beli ram, beli pilar buat di rumah, dan itu menghabiskan sekitar 1.500.000 sampai 2,5 juta, aku lupa. Lalu di sini pemasangan bata ringannya baru di sini aja aku udah seneng banget guys, alhamdulillah gitu ya, akhirnya mulai terbentuk gitu kan. Tapi perjuangan masih panjang. Nah, ini mama aku yang ikut lihat, karena beliau senang banget aku bisa bangun rumah. Aku juga nggak nyangka bisa, cuman ya selagi kita berusaha pasti ada jalannya gitu. Oke, jadi setelah pemasangan bata ringan ini, sebagian mamang tukangnya itu bikin ini guys, bikin kursannya terlebih dahulu. Jadi dia bikin sendiri gitu, menggunakan kayu ulin yang udah dibeli tadi. Nah, jadi kalian kalau hanya menurut aku sih pilih borongan atau bikin sendiri gitu. Menurut aku sih mending bikin sendiri ya kalau hanya kalian yang mau ngehemat budget. Tapi kalau hanya kalian yang gak mau susah-susah mikir, duitnya juga berkecukupan, ya mending diborongin aja. Soalnya memikirkannya itu gak gampang gitu. Soalnya nanti bangun tidur aja udah ada nota tuh di samping. Jadi ya lebih baik kalau hanya bisa borongan ya borongan, tapi kalau hanya kalian mampu, tapi kalau hanya kayak aku budget pas-pasan, jadi mending kita berjuang bersama. Karena mungkin itu lebih indah waktu menikmatinya nanti kalau sudah jadi, karena ini perjuangan tidak mudah.
Nah, ini sudah terpasang segala macam untuk kursennya. Itu kucing tadi, kucing aku guys, namanya Embul. Dia suka kesini karena dia ngerasa mungkin udah jadi rumahnya, karena sering kesini dan itu pasir banyak, dia suka banget pup di situ. Oh my god. Lalu di sini Mang tukangnya mulai memasang ram. Nah, ramnya sudah terpasang, kelihatan udah bagus ya. Aku suka lihatnya. Nah, ini untuk pintu ke arah dapur, dan di sini mamang tukangnya lagi memasang buat pilar di depan. Sebenarnya sih pilar ini mau nggak mau kalian bisa bikin sendiri sih, request sama mamang tukang karena biar menghemat budget. Tapi kalau aku kemarin disaranin mamang tukangnya beli aja, karena kan kalau beli itu sudah ada cetakan orang yang dari yang jual kan, jadi lebih rapih gitu. Tapi kalau kalian yang mau gaya emang minimalis banget, meminimalis uangnya juga, mending bikin sendiri. Nah, sudah terpasang. Nah, ini aku sorry ikut nyempil foto. Kelihatan pucat karena aku bener-bener sampai setegang itu, karena uang aku tuh mulai membangun ini cuman 60 juta. Jadi akhirnya aku sambil mikir sambil jalan, ya bismillah aja, karena tidak hanya kita yang merasakan, orang-orang pun seperti itu setelah aku cerita-cerita. Nah, ini akhirnya sudah terpasang atap. Untuk atap sendiri aku memilih kayu yang dari kayu Banuas, dan atapnya itu merek Sakura Jazz dengan harga 36.000 per satunya, dan aku perlunya 300 lembar kemarin. Nah, untuk habis dari atap itu sendiri sekitar 25 jutaan. Nah, ini ruang tengah aku. Ini kamar aku 3x4 berukuran 3x4. Ini kamar depan berukuran 3x3. Dan ini untuk ruang makan. Kalian bisa lihat sendiri yang ada di desain tadi akhirnya seperti ini. Nah, ini untuk dapur dan itu untuk pintu keluar, dan di sini ada WC sama kamar mandi. Oke, jadi ini videonya rumah aku. Alhamdulillah sudah sampai segini. Semoga rezekinya lancar biar bisa melanjutkan lagi ke tahap finishing, karena perjalanan masih panjang, masih perlu, lantainya masih perlu dicor, dindingnya masih perlu diplester, atapnya masih perlu untuk dikasih plafon, dan lantainya masih perlu di keramik. Dan aku masih galau guys untuk plafon itu bagus PVC atau gypsum atau calcium board. Bisa komen di bawah ya. Sama itu, sama keramik aku masih bingung. Katanya kalau granit itu kalau udah kotor itu susah dibersihin, tapi aku nggak tahu sih karena aku nggak pernah. Jadi ya udah, kalian komen di bawah ya kalau kalian punya pengalaman tentang granit, mending granit apa keramik gitu ya. Jadi total untuk keseluruhan dari pembangunan rumah aku sampai tegak payung seperti ini, aku perkirakan sekitar 120 juta, sama nanti dicor sama plester sama udah upah tukang, tapi belum termasuk nanti pemesanan pintu, plafon sama keramik. Jadi ini bersihnya 120 juta itu sudah sampai cor, plester, dan sampai atap. Itu aja, sisanya nanti masih ada PR untuk ngumpulin uangnya lagi buat pintu, jendela, untuk plafon sama keramik. Jadi doain ya teman-teman biar rezekinya dilancarkan, amin. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.